Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik-baik saja bukan? Itu yang Bu Leli harapkan. Anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita ke materi pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semua diberi kesehatan tanpa halangan suatu apa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan untuk memahaminya. Baiklah anak-anak semua, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu masih di tema 7 sub tema 3 pada pembelajaran pertama. Kalau kemarin kita sempat bersama-sama membahas tentang teknologi pangan dan teknologi sandang. Untuk kali ini kita membahas tentang teknologi komunikasi. Apa sih yang disebut dengan komunikasi? Ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita berkomunikasi tentunya membutuhkan orang lain untuk diajak komunikasi. Terus apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi yaitu bagaimana cara kita menyampaikan gagasan atau menyampaikan informasi, menyampaikan berita kepada orang lain. Adapun komunikasi itu bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kenapa komunikasi itu bisa dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung? Karena tidak setiap kita hendak berkomunikasi dengan orang lain, kita ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, bisa dilakukan secara langsung. Semua ya, perhatikan ya, ini adalah contoh alat komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Ini contohnya menggunakan surat ya. Karena tidak bisa ketemu, maka seseorang bisa komunikasi menggunakan surat. Yang kedua ya, ini ada ponsel. Apabila
kita tidak bisa ketemu ya, kita juga bisa berhubungan atau berkomunikasi menggunakan ponsel ya. Karena dengan ponsel memudahkan kita, atau handphone memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain meskipun tidak dengan bertatap muka secara langsung atau melalui jarak jauh. Contohnya, kalau komunikasi secara langsung, otomatis kita bisa bertatap muka secara langsung dengan orang yang kita ajak bicara. Kita dapat bertemu secara langsung. Itu sebabnya disebut dengan komunikasi secara langsung. Adapun komunikasi secara tidak langsung berarti komunikasi itu dilakukan tidak bisa dengan cara tatap muka. Contohnya, pada zaman teknologi seperti sekarang ini, apabila kita berhalangan untuk bertemu secara langsung, kita bisa menggunakan alat komunikasi. Apa sih? Sebagai alat penyampai informasi yang bisa kita gunakan apabila kita tidak bisa bertemu secara langsung. Contohnya yaitu kita bisa menggunakan handphone. Dengan handphone kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita dengan jarak jauh. Tidak harus tatap muka. Hal itu dikarenakan tempatnya yang jauh, kesibukan masing-masing orang yang diajak berkomunikasi atau berbicara, jadi bisa berkomunikasi melalui handphone. Ada lagi, kita bisa berkomunikasi melalui email atau pesan elektronik. Itu bisa kita lakukan apabila jarak antara kita dengan orang yang kita ajak bicara atau berkomunikasi tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung. Ada contoh lagi menggunakan alternatif yang lain dan yang sangat sederhana. Kita bisa mengirim surat kepada lawan bicara kita atau orang yang kita ajak komunikasi. Itu ya. Ada beberapa cara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Bu Leli ingin menjelaskan tentang ide pokok pada suatu bacaan. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok suatu bacaan? Apa yang dimaksud dengan ide pokok suatu bacaan? Yang dimaksud dengan ide pokok suatu bacaan adalah merupakan gagasan utama dari bacaan tersebut. Maksudnya bagaimana?
setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf ya, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari bacaan tersebut. Dari sini bisa dipahami tidak? Jadi ya, setiap kita mengumpulkan kalimat utama pada paragraf, maka kita akan mengetahui ide pokok dari bacaan tersebut. Jadi setelah mengumpulkan kalimat utama dari masing-masing paragraf, dari suatu paragraf, kita akan mengetahui ya, dari tiap-tiap paragraf kita akan mengetahui ide pokok dari bacaan tersebut. Terus apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Bu Leli sudah pernah menjelaskan ya, yang dimaksud dengan paragraf adalah kalimat yang menjorok ke dalam. Itu yang disebut dengan paragraf. Perhatikan semua ya anak-anak. Ini ada teks bacaan ya. Judulnya adalah Pergi ke Jogja. Ini teks bacaannya ya. Anak-anak ya, perhatikan. Pergi ke Jogja. Anak kelas 3 berencana pergi ke Jogja. Pak Guru dan anak-anak mempersiapkan semuanya dengan wali murid, mulai dari bis konsumsi, P3K, dan objek wisata yang akan dikunjungi. Ada beberapa objek wisata yang dikunjungi, di antaranya Monumen Jogja Kembali, Taman Pintar, dan Malioboro. Pagi ini kami semua senang karena kami berangkat ke Jogja. Kami naik menggunakan bis. Harapan kami selamat dan lancar wisata kami. Baiklah anak-anak, pada bacaan ini ya, anak-anak perhatikan. Tadi Bu Leli menjelaskan tentang paragraf ya. Tentang paragraf adalah kalimat yang menjorok ke dalam. Dia ada berapa paragraf ya? Ada berapa paragraf? 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Contohnya untuk mencari ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang utama dari masing-masing paragraf. Contohnya pada paragraf pertama ini ya, itu menceritakan intinya tentang perencanaan ya ke Jogja. Ini adalah paragraf pertama. Ide pokoknya adalah
anak kelas 3 berencana pergi ke Jogja ya. Ya, dari bacaannya dari paragraf pertama adalah menceritakan ide pokoknya tentang anak-anak kelas 3 bagaimana mempersiapkan berencana pergi ke Jogja. Ini adalah ide pokok paragraf pertama. Sedangkan pada paragraf kedua, ide pokoknya adalah tentang objek wisata yang dikunjungi ketika ke Jogja. Objek-objek wisata yang akan dikunjungi. Itu pada paragraf kedua. Sedangkan ide pokok pada paragraf ketiga yaitu anak-anak berangkat wisata ke Jogja. Sudah paham ya bagaimana mencari ide pokok dan paragraf? Selamat mengerjakan.